Ush, Yahoo, dari Sunda desu. Aku tuh sampai lupa, udah lama gak upload video sampai lupa openingnya kayak gimana gitu ya. Oke, sebelumnya mohon maaf karena kok lama banget gak upload videonya itu salahin Yuyun. Yuyun terbawa pergaulan bebas, jadi dia males banget belajar. Akhirnya sekarang dia memutuskan untuk, ayo kak belajar lagi. Aku udah siap gitu, karena aku mau kerja ke Jepang. Oke, ayo kita belajar bahasa Jepang. Kita lanjutin. Materi yang tertunda, hiragana. Ada yang bilang, kak aku udah belajar sampai bab 5 nungguin video kamu gak diupload-upload. Mohon maaf, mohon maaf. Kita lanjutin dulu. Hiragana. Lanjut bos. Ya. Kenapa aku melanjutkan hiragana ini padahal kan udah ada yang bisa. Karena di materi hiragana ini aku bakal ngajarin kamu. Bukan sekedar ngehafalin huruf doang. Bukan sekedar ngehafalin huruf. Tapi aku bakal sekalian ngasih kayak bumbu-bumbu kecil yang ada di tata bahasa. Gitu. Jadi dari awal pun bayangin, kamu belajar hiragana, tapi kamu udah bakal tahu tentang tata bahasa di Jepang, plus budaya-budaya di Jepang yang bisa bikin kamu jadi lebih ngeklop gitu sama bahasa Jepang. Lebih kayak, ada ikatannya, lebih terikat gitu. Nggak yang cuma sekedar hafalin aja deh, nulisnya kayak gini, hurufnya bacanya kayak gini. Nggak, kita kupas tuntas. Hiragana, bos. Lanjut ke deret yang selanjutnya. Kemarin kita udah di A, I, U, E, O, Kaki, Ku, Keko. Lanjut ke Sa, Si, Se, Se, So. Yes. Ya, mulai dari mnemoniknya dulu. Pertama ada huruf Sa. Sa itu seperti tari saman. Lihatnya ada orang lagi tari saman, tangannya direntangkan. Itu Sa, saman. Orang tari saman, kakinya ini duduk bersila ya nggak? Kakinya duduk bersila, ini tangannya direntangkan, ini kepalanya. Itu, selalu begitu, begitu. Iya, saya tari saman. Itu. Tapi ada informasi tambahan tentang sa. Sa ini bukan sembarang huruf. Ya. Sa ini bisa jadi filler bikin kalimat jadi lebih hidup. Maksudnya kayak gimana? Jadi kalau di Indonesia ya, nah kayak gitu. Ya, di Indonesia ya, kita tuh, nah ada tuhnya, ada ya sama tuh itu namanya filler yang ngisi celah-celah antar kata buat bikin si kalimatnya tuh jadi lebih enak buat didengerin. Kayak kita lebih akrab aja kan kalau bahasa buku, dalam bahasa Indonesia kita mempelajari gitu. Itu kan bahasa buku. Tapi kalau bahasa komunikasi di bahasa Indonesia tuh ya, kita tuh kan belajar ya. Nah, ada tuh, ada kan, ada ya gitu ya. Itu bisa pakai sa kalau dalam bahasa Jepang. Itu biasanya dipakai sama anak-anak muda. Bunyinya pakai sa. Contoh, di sini ada dakarasa, makanya kan, gitu. Atau koresa. Ini loh, koresa. Kore itu artinya ini, sa itu. Si loh atau tuh atau kan. Koresa, ini tuh, gitu ya. Atau anosa, ini gitu. Biasanya ya kalau belajar di LPK atau di dari buku gitu, belajarnya pakai ano atau eto gitu. Ternyata di Jepang itu mereka pakainya sa. Anu sa, asta ne. Ya, gitu. Jadi suasananya tuh lebih kayak hidup aja bahasanya gitu, lebih kayak anak gaul sekali, seperti mau ngasah bahasa Jepang sekali gitu ya. Pakainya sa di bagian akhir kata. Udah kamu tinggal tambahin aja di bagian belakang kata buat ngasih jeda cetek gitu. Kinosa, kemarin tuh ya gitu. Tomodachi Tomodachi wa sa, temen tuh ya gitu. Kipu katanda kedo sa. Wah, beli tiket tuh. Gitu. Jadi ada sa-sanya itu di belakangnya ya. Enak, jadinya lebih kedengeran, lebih hidup gitu ya. Terus yang kedua, di dalam tata bahasa, si huruf sa ini bisa mengubah kata sifat jadi kata benda. Ya, hanya dengan mengganti huruf aja bisa berubah. Contoh, ya, di sini ada kata muzukashi. Muzukashi. Muzukashi itu artinya susah. Susah. Tapi kalau huruf I-nya, I kan kalian udah belajar kan di yang A, I, U, E, O. Udah tahu dong ini huruf I. Ya, huruf I kalau diganti sama sa itu berubah. Yang tadinya kata sifat berubah menjadi kata benda. Contohnya yang muzukashi artinya susah. Ketika diubah jadi muzukashi sa artinya jadi tingkat kesulitannya. Itu. Terus ada takai, I kan udah belajar di huruf sebelumnya, takai, K juga udah belajar di huruf sebelumnya, tak bakal kita pelajarin di yang selanjutnya ya. Jadi takai itu takai artinya tinggi. Tapi kalau huruf I-nya diganti sama sa, takasa artinya jadi tingkat tingginya atau ketinggiannya berapa gitu ya. Itu takasa ketinggiannya berapa meter gitu ya. Tinggal diubah doang hurufnya, pakai huruf sa. Jadi sa ini punya peran dalam tata bahasa atau bunpo. Itu yang pertama, sa. Ingat bentuknya dia kayak orang tari saman, bunyinya sa gitu ya. Atau juga sa itu kadang ya, ini lupa aku nggak tambahin. Kadang sa itu bisa dipakai untuk ngebuka sebuah kegiatan atau mau obrolan. Sa, sasoku hajime yo. Lah, ya udah kita mulai. Sa, ja hajime yo gitu.
gitu. Ya udah kita mulai deh sa gitu, dimulai dengan sa dulu. Gitu ya, ada dia bisa bikin filler, dia bisa ngubah kata juga atau bisa memulai sesuatu. Sa, kyo wa hajimemashou. Ya, udah hari ini kita mulai. Gitu ya. Lanjut ke huruf yang kedua. Ada si ya. Kalau si itu seperti sinduk sayur, si sinduk sayur. Ya kalau ada orang Sunda nyebutnya ini sinduk ya, sinduk atau sisiuk. Sisiuk, sinduk sayur. Ya, jadi si itu sinduk sayur. Lihat aja bentuknya udah mirip banget ya. Si sinduk sayur. Nah, di sini juga ya dia punya apa tuh namanya fungsi-fungsi di tata bahasa. Satu, dia bisa buat ngasih review yang lebih dari satu. Maksudnya reviewnya itu bukan cuma satu kata doang. Ya, kayak bilang laginya anak Jaksel. Oh ya, anak-anak Jaksel pasti ngerti. Iya lagi. Wah, suka bilang gitu kan. Iya lagi, bener lagi. Gitu. Laginya di situ kalau di dalam bahasa Jepang pakainya si. Jadi kamu tinggal nambahin aja di bagian belakang katanya. Contoh, di sini ada kata oishi. Oishi itu artinya enak. Ditambahin oishi si yasui. Yasui itu artinya mudah. Murah. Ya, oishi si yasui. Murah, enak lagi. Wah, ini kalau kita nge-review pentol, ya, murah, enak lagi. Kalau nge-review gebetan, nah, nge-review gebetan nih. Kamu kok suka sama aku gitu ditanya. Terus kamu jawab, ya soalnya kawaii sih. Atama ga ii sih. Yasashi si. Wah, kamu tambahin si di situ. Udah, jangan ditutup. Terus aja ujungnya dikasih si. Dengan kamu ngasih ujung si itu, ya berarti oh masih ada nih review-review baik sebenarnya, cuman nggak bisa aku sebutin karena kamu terlalu banyak hal-hal baik yang ada di kamu itu, ya. Jadi bisa diakhiri dengan si gitu. Kawaii si, kamu tuh cantik. Terus atama ga ii si, pinter. Terus yasashi si, baik gitu ya kayak gemas sekali gitu kayak gemasnya gitu ya. Jadi si ini bisa dipakai untuk ngasih review yang jumlahnya nggak cuma satu. Bahkan kalau kamu cuma bilang oh isi si tapi nggak dilanjutin tuh, nggak dilanjutin terusannya apa, kamu tutup dengan huruf si aja di situ, itu bisa ngasih keterangan kalau ada review lain nih sebenarnya hal baik. Halnya harus setara. Jadi kalau misalkan baik ya baik semuanya, kalau misalkan jelek ya jelek semuanya. Kayak kamu misalkan mau nge-review mantan gitu. Kakoyoku nai sih. Wah, udah mah outfitnya jelek gitu ya. Atama mau warui sih. Kepalanya juga jelek. Oh ya, kepalanya jelek. Otaknya juga nggak begitu pintar gitu ya. Jadi kalau si itu bisa ngasih review, tapi harus sama. Satu dari itu harus sama. Kalau baik ya baik semuanya. Kalau jelek ya jelek semuanya. Gitu ya. Gampang, tinggal kamu tambahin aja sih di bagian belakangnya. Pakai huruf ini. Ya. Lanjut. Huruf su. Kalau su mirip seperti sumur ya. Su mirip seperti sumur. Ini bagian talinya tapi. Ya ini tiangnya, terus ini rollnya, ini talinya. Ya, su untuk sumur. Su untuk sumur. Nah, su ini juga punya peran nih. Dia ini si paling hadir. Wah, kenapa si paling hadir? Karena dia sering banget muncul di akhir kalimat. Ya, kalau kamu dengerin bahasa Jepang tuh pasti kedengeran belakang-belakangnya itu ada kayak arigatou gozaimasu, arimasu, desu des. Nah, ada su-nya begitu. Itu ditulisnya. Itu pakai su. Jadi desu itu bukan de sama s doang enggak, tapi de sama su. Mas itu pakai su juga ya. Arigatou gozaimasu, taskarimasu gitu. Shishiraishimasu. Semuanya ada susunya itu. Ya, makanya kasihan huruf u itu. Ada tapi kadang nggak kerasa keberadaannya. Ya, karena ketika dibaca di akhir kalimat, huruf su ini, huruf su ketika dibaca di akhir kalimat, kadang huruf u-nya nggak jelas. Huruf u-nya nggak jelas. Kenapa? Karena ya, yang aku perhatiin, orang Jepang itu kalau selesai ngomong di bagian akhir mulutnya langsung ketutup. Arimasu. Gitu biasanya. Arimasu. Jadi nggak monyong kayak Indonesia. Arimasu. Nggak digituin. Meskipun ada orang yang bakal bilang, arigatou gozaimasu. Su-nya itu dibaca jelas. Itu lebih ke kuse. Kuse itu apa? Kebiasaan. Ya, kebiasaan orangnya. Gitu. Tapi nggak ada makna jadi lebih sopan atau jadi lebih apa gitu ya. Itu kebiasaan aja. Ada orang yang diperjelas su-nya. Taskarimasu. Gitu ya. Terbantu. Gitu. Arimasu. Ada. Gitu. Kadang juga itu kalau dibaca su gitu, itu kayak ngasih tekanan gitu. Ada tahu gitu, kesannya kayak gitu. Arimasu, arimasu, ya, ada gitu. Kesannya jadi kayak ditekenin banget kalau dibaca su. Makanya su itu biasanya kalau di bagian akhir kalimat dibacanya lebih ke samar gitu ya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih.
Ya, zes. Ya, makanya orang Jepang tuh kadang juga kalau cepat banget ada zes, ajas gitu ya. Susunya itu ya ditulisnya pakai huruf su ini ya. Susunya itu ditulisnya pakai ini. Itu cuman kalau di akhir dibacanya huruf U-nya jadinya samar. Kalau dibaca jelas boleh, boleh, cuman jadinya nggak natural aja. Gitu ya, lebih ke sedikit sekali penuturnya yang bilang arimasu gitu ya. Dan selanjutnya ada C. Wah, huruf C ya. C itu kita atur sesetan mungkin. Ingat ya kuncinya, harus sesetan mungkin. Karena bilangnya C ya, bukan se. Kalau di Sunda itu soalnya ada se, sesehan, sesehan, seblak ya. Seblak kan bilangnya se. Tapi kalau ini bilangnya harus C ya. Jadi ketika bilang seblak pun jadinya sebrak. Nggak enakan. Se ya bilangnya harus se, sesetan mungkin. Dilihat dari bentuknya, ini ada tanduknya, ada kupingnya, terus ini ada bagian matanya, terus ini bagian mulutnya yang tersenyum seperti setan ya. Kalau saya ini si tukang perintah, ya namanya juga setan ya. Namanya juga setan nggak gitu. Tapi si perintahnya itu bisa perintah tegas ya. Yo kok ya kasihin ke aku gitu. Tapi bisa juga dia tuh bentuk perintah lembut yang sopan. Kayak kalau kamu kerja di bidang pelayanan nanti di Jepang ya. Kalau kamu kayak aku nih kerja nanti di restoran. Huruf C itu adalah huruf yang paling sering disebut dibanding huruf su. Ya, dibanding huruf su. Gitu. Karena ketika kita mau nyuruh orang untuk masuk, itu bilangnya irasaimase. Udah sering dengar pasti datang ke restoran Jepang ya. Kamu datang ke restoran Jepang bilangnya irasaimase. Irasaimase itu silahkan datang, silahkan masuk gitu ya. Irasaimase gitu. Terus omachi kudasaimase. Ada C-nya belakangnya. Omachi kudasaimase gitu. Mohon ditunggu gitu ya. Jadi C itu biasanya berkaitan dengan perintah bunyi-bunyi yang perintah. Bisa dalam bentuk yang kasar atau bahkan dalam perintah lembut yang sopan. Salah satunya adalah di bidang pelayanan. Ini bahasa pelayanan nih. Bahasa-bahasa pelayanan, bahasa restoran, anak-anak perhotelan gitu ya. Jadi pakainya yang C C C itu. Terakhir, huruf terakhir. Huruf terakhir itu ada huruf so. Huruf so itu seperti soang ya. Kamu bayangin aja dia udah seperti soang ini bagian kepalanya, ini yang nyambung ke badannya, ini perutnya yang buncit ya, ini paruhnya soang ya. Huruf so ini adalah huruf yang kamu pelajarin satu aja udah jago banget bahasa Jepangnya ya. Udah jago banget bahasa Jepangnya. Kenapa? Karena ini tuh sering dipakai buat respon. Respon. Jadi ini kalau belajar ya orang yang apa di LPK atau di mana gitu. Senseinya pasti gini, ah, so gitu. So. Kamu cukup bilang aja so. Artinya iya betul 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 kayak gitu. Iya gitu, betul maksudnya gitu. Jadi biasanya ngerespon. Kayak misal eh sensei yang ini bilangnya kalau bilang selamat pagi itu ohayo gozaimasu ya. Ah, so. Ya betul 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 kayak gitu. Jadi cukup satu huruf aja. Cukup satu huruf kamu udah jago bahasa Jepang. So. Ya, praktekin nanti. So. Ya gitu 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 ya. Tapi juga di dalam tata bahasa dia punya peran lain ya. Dia punya peran lain. Jadi dia itu apa? Ya bisa lagi. Dia itu bagian dari kosoado kotoba. Kosoado kotoba itu kosakata ajaib di Jepang yang merepresentasikan jarak atau posisi. Ya, jadi kayak ini sama itu dalam bahasa Indonesia. Ini sama itu dalam bahasa Jepang itu diklasifikasiin dalam yang namanya kosoado kotoba. Di Indonesia kan ada ini, begini, ke sini, ya, ada itu, begitu, ke situ. Nah, di bahasa Jepang itu ada ko, so, a. Kalau ko itu untuk ini, so itu untuk itu. Nah, ini yang bakal kita pelajarin di huruf so ini. Ya, makanya kosakatanya ada banyak. Ada sore, pakai so. Sore itu artinya itu untuk benda. Sono itu untuk benda yang dimodifikasi. Terus ada so itu begitu. Jadi yang kalau bilang ah so itu sebenarnya bilangnya so begitu 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 ya. Artinya begitu. Iya begitu begitu begitu. So gitu. Terus ada socira. Socira itu bisa menunjukkan arah ya atau bisa untuk benda. Artinya ya itu ya. Atau soci itu ke situ atau yang itu. Itu bentuk kasualnya dari socira. Terus ada soko itu yang menunjukkan lokasi. Pakai so semua. Ya, jadi so itu merepresentasikan sesuatu yang dekat sama lawan bicaranya kita. Kalau di Indonesia yang ada bunyi ni-nya, ini, ke sini, begini, itu berarti sesuai dengan atau dekat sama pembicara.
Tapi kalau yang ada tu-nya itu berarti dekat dengan lawan bicara itu loh dekatnya kamu itu loh. Kan bilangnya itu ya. Bukan ini loh yang dekatnya kamu ini loh. Enggak, tapi bilangnya itu, ya. Kalau di bahasa Jepang pakainya so, diwakili dengan huruf so, ya. Terus udah selesai nih pengenalan huruf sa, si, su, se, so. At least kamu udah tahu dulu. Dalam bahasa Jepang ada deret yang sa, si, su, se, so. Sashi Suseso. Nah, selanjutnya, setelah kamu mengenal dengan mnemoniknya, kita cari tahu. Apakah kamu sudah bisa membedakan mana sa, si, su, se, dan so? Yes. Oke, ini gamenya ya untuk menghitung. Nanti aku bakal kasih lihat. Nah, di sini kamu hitung ada berapa huruf sa, ada berapa huruf si, ada berapa huruf su, huruf se, sama huruf so. Di sini. Nanti aku bakal spill jawabannya. Kalau misalkan aku nge-spillnya kecepatan, kamu bisa pause dulu. Kamu pause dulu videonya, terus kamu hitung dulu. Catat. Tulis, Yun. Dapat berapa? Sasi susesonya. Huruf sa berapa? Si berapa? Su berapa? Bisa. Oke. Oke. Yun butuh waktu berapa? 1 tahun, Yun. Lama banget. Aku kasih waktu 15 detik deh. Oke, udah cepat. Udah hitung. Udah ketemu ya? Sa, si, su, se, so. Sekarang kita cocokin jawabannya. Bener nggak? Ada jawaban kamu bener atau enggak, kita cek. Huruf sa, yang pertama. Huruf sa ada jeng, ada 6. Benar. Yun jawab berapa? Ada 4 yang bener, Yun. Ah, itu yang bener yang teliti. Lanjut. Si ada 5. Bener gak, Yun? Bener. Wih, kebetulan aja paling ya, Yun ya. Oh, gampang. Kalau si kayak sinduk sayur makanya. Oh, bagus. Pintar tuh. Kalau yang ini, su. Huruf su ada berapa? Oh, jawab berapa, Yun? Jawab 7. Kita cek ya. Wih, bener, Yun. Ih, pinter banget, Yun. Kok bisa ingat? Mirip kayak sumur. Bagus sih, Yun. Ya. Ada pinternya juga Yun ternyata ya. Sekarang kalau yang C, wah, saya udah harus tahu banget Yun, harusnya kamu udah benar. Ya, kan setan temennya kamu Yun. Udah tahu. C, betul ada 6 ya. Ada 6 huruf yang mirip seperti setan. Bagus. Terakhir si soang. Soang ada berapa soang? Soang ada berapa? Oke, ada 4. Betul ya. Bagus. Yun salah satu doang. Keren. Nah, sekarang ada cari huruf lagi tapi levelnya lebih pro. Di sini udah tersebar kosakata dalam bahasa Jepang ya. Ini untuk membuktikan apakah kamu sudah terbiasa melihat huruf sashi suseso. Ya, di sini juga ada huruf-huruf yang kamu udah pelajarin ya, huruf i, terus huruf apa tuh yang kamu udah tahu lah gitu ya, huruf u. Tapi sekarang kamu harus carinya yang huruf sa dulu. Huruf sa ada berapa? Ya, di mana aja nih kamu lihat sa ada tandain ada berapa? Terus si ya, tandain ada berapa? Huruf su, se, sama so. Kamu tandain ada berapa? Huruf sa dulu. Huruf sa ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bener nggak jawabannya kamu? Ya, udah bisa bedain huruf sa. Lanjut ke huruf si. Kita lihat huruf si ada di mana aja. Wah, udah bener. Keren banget ya. Ada huruf si. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya 6. Lanjut su. Ingat yang kayak sumur ya. Cari yang kayak sumur. Huruf su. Terus ya di bagian yang terkecil pun ini di sini juga ya, ini Jidohan Baiki. Jidohan Baiki itu namanya tempat jualan otomatis ya, penjual otomatis. Biasanya jualan minuman. Lanjut. Terus lanjut ke C. Ya, C. Wih, nyempil banget nih yang C ya. Ini kecil banget, tapi di sini ada juga buat kamu yang bisa nemuin sampai ke huruf yang ini. Keren banget sih mata kamu, bagus ya. Berarti kamu nggak ada minus ya. Bagus, matanya bagus. Terakhir si soang itu. Ya. Kita lihat soang ada berapa. Yes. Bener nggak jawabannya kamu? Udah bisa bedain sekarang? Misasi susesu. Sudah selesai. Kamu sudah familiar dengan bentuk hurufnya. Sekarang kita lanjutin dengan yomu. Yomu cara membaca. Ya, ini metode baru yang kamu suka itu, metode ikro. Ikro metode bacalah ya. Kita baca sasi susesonya supaya makin lengket. Gitu. Mulai dari sini nih ikro 1, masih ikro 1 ini gampang banget. Ini sa, si, su, se, so. Kalau sekali aja kamu lupa, ini bacanya apa? Kamu tinggal lihat aja ke atas urutannya. Sa, si, su, se, so. Ya.
Oke, mulai dari yang ini ya. Baca. Kamu baca dulu, baru nanti aku spill. Ini baca apa? Sasa pintar. Kalau ini, Sisi bagus. Ini, Susu bagus. Ya, ini, Sese pintar. Kalau ini, Soso oke, bagus, udah bisa. Nah sekarang, Sasi Susese. Kita review juga yang kemarin yang kita udah pelajari. Ya, kalau ini apa? Asa bagus. Ini, Isi oke. Ini, Usu bagus. Ya, ini, Ese oke. Aman. Wih, pinter-pinter banget. Ini apa? Nggak bakal aku sebutin. Ayo, apa itu? Ayo. Kalau ini, Kasa bagus. Kisi pintar. Ini udah kita pelajari juga ya. Terus, Kusu bagus. Kese keren. Terus, Koso mantap. Lanjut, Kesa oke. Kesi bagus. Kesu bagus. Ini, Sake, wih. Terus, Keso, wah mantap. Keren banget. Pada pinter-pinter banget. Lanjut, lanjut. Ini ada Saku, bagus ya. Siku, oke. Suku, bagus. Seko, oke, keren. Yun, ini apa Yun? Terakhir Yun. Soku, bagus. Ya, Soku. Ini huruf-huruf yang udah kita pelajari. Terakhir, terakhir. Ini, aku gak bakal sebutin. Oke, bagus. Ya. Di sini ada juga kosakata-kosakata yang bisa kamu pelajari hanya dengan huruf-huruf yang sudah kamu hafalin. Ya, kayak yang ini. Asa. Asa itu artinya pagi. Asa, pagi. Gitu ya. Terus ada isi. Isi itu batu. Isi itu batu. Terus ada kasa. Kasa artinya payung. Kasa artinya payung. Terus di sini ada kesa. Tadi pagi. Lah, apa bedanya kesa sama asa? Jadi kalau asa itu ya menerangkan pagi. Bisa kamu bilangnya pagi besok. Asta no asa. Besok pagi. Tapi kalau kesa itu khusus pagi yang diceritain hari ini. Jadi kamu ceritanya siang. Di siang hari itu kamu bilang kesa asa gohan tabemashita. Tadi pagi makan sarapan. Ya, itu jadi kesa itu hanya pagi hari yang kamu ceritakan di hari itu. Khusus kesa itu. Ya, nggak bisa jadi kesa. Asta no kesa. Tadi pagi yang kemarin, tadi pagi yang besok. Nggak bisa. Jadi kesa itu hanya tadi pagi yang di hari itu aja. Kesa tadi pagi. Gitu. Terus ada sake. Nah, sake itu ada beberapa macam. Ya, ada sake yang kamu tahu misalkan minuman beralkohol khasnya Jepang ya, yang dari beras. Bisa juga sake yang artinya salmon. Nah, di sini fungsinya kanji. Di sini fungsinya kanji gitu. Nanti kalau ditulisan bisa kelihatan dari cara penulisannya. Terus bisa kelihatan juga dari konteks yang kita lagi obrolin, apa kita lagi ngomongin ikan atau kita memang lagi ngomongin minuman gitu ya. Jadi sakenya itu sake yang salmon atau sake yang alkohol, minuman beralkohol ya. Itu Sashi Suseso Ikro 1. Ini ada Ikro 3-nya. Ikro 3. Langsung aja ke Ikro 3. Ya, di Ikro 3 ini tugasnya juga kamu sambil nanti untuk nulis. Untuk nulis. Jadi silakan kamu nanti setelah selesai video yang ini, kamu bisa pause videonya, terus kamu tulis ulang. Mulai dari Ikro 1, ya. Mulai dari yang Ikro 1 sampai yang Ikro 3 ini. Kamu tulis ulang. Tujuannya apa? Biar kamu terbiasa nulis. Ya, supaya bisa nulisinnya, ini aku kasih juga yang kaki kata, cara penulisan. Kalau ada yang bilang lah kan kak, yang penting bisa nulis aja, yang penting mirip. Gak usah ngikutin stroke ordernya. Boleh, nggak apa-apa kalau kamu mau ya kayak gitu. Tapi dengan kamu mengikuti stroke order, kamu bakal terbiasa nulis, yang nanti ketika kamu nulis kanji, kamu nggak bakal kesulitan. Karena belajar kamu nulis itu nggak bakal berhenti di hiragana katakana aja. Ya, kamu bakal nulis sampai ke kanji-kanji yang lebih susah. Jadi kalau dari awal basicnya kamu sudah kuat, udah terbiasa ngikutin stroke order, nanti mau ngikutin nulis kanji yang serumit apapun, kamu bakal bisa. Kalau nulis hiragana mah emang gampang kan nirunya? Ya nggak, karena tulisannya simple. Tapi kalau udah nulis kanji yang kayak gini, ini nulisnya urutannya dari mana? Dari mana dulu yang ditulis? Gitu ya. Jadinya bakal jauh lebih mudah kalau kamu terbiasa ngikutin aturan stroke ordernya.
Kita mulai dari stroke order yang pertama, itu dari sa. Nah, di sa ini juga kamu harus perhatiin, ya. Sa ini kok beda ya? Yang ini sanya kayak gini, kok yang ini sanya kayak gini. Jadi ini lebih ke penulisan zaman dulu sama penulisan zaman modern. Dua-duanya benar, dua-duanya boleh dipakai. Dua-duanya boleh dipakai. Kalau aku jujur masih pakai yang ini. Ya, karena nggak tahu lebih bagus aja kayak lebih lebih indah gitu kelihatannya ya. Tapi kalau pakai yang ini juga nggak apa-apa. Pakai yang ini juga nggak apa-apa. Ditulisnya dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Ya, dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Itu huruf sa. Kiri ke kanan, atas ke bawah. Tuh ya. Lanjut yang si. Nah, si mah gampang, dia cuma satu goresan doang. Cuma satu goresan doang. Menyambung ya. Dari atas ke bawah melengkung. Dari atas ke bawah melengkung. Ini yang si. Si. Gitu. Ingat lengkungannya itu harus sampai ke atas. Lengkungannya harus sampai ke atas. Gak boleh kayak berhenti cuman kayak bentuk mirip bentuk L. Gak boleh. Ya lengkungannya harus sampai ke atas. Harus sampai ke atas. Jadi melengkung. Kayak gini. Jangan kayak gini. Gak boleh. Harus sampai ke atas. Tapi terlalu atas gini juga nggak boleh. Ya, jadi yang enak aja kelihatannya. Kayak gagang payung. Ya, kayak gagang payung, kayak sendok, kayak sinduk sayur. Ya, gitu. Ini yang si. Lanjut yang su. Lanjut yang su. Su. Ya. Ini kayak ngegambar rambutnya Upin Ipin gak sih gampang. Ya, tinggal garis dari kiri ke kanan, atas ke bawah, di tengah-tengahnya melengkung. Nah, bagian lengkungannya ini nih, kadang suka ada yang kalau aku gitu dulu jadinya kayak gini nulisnya. Disalahin, nggak boleh. Jadi harus ada sedikit melengkung, ya, harus ada sedikit melengkung. Kalau ditulis lebih mirip ya, lebih mirip tuh jadinya kan rapi aja tulisannya. Kapan lagi kamu bisa punya kesempatan nulis rapi gitu ya. Dulu kan tulisannya kayak jelek banget, kayak ceker ayam gitu. Nah, mumpung ada kesempatan kamu belajar huruf yang baru, belajar nulis yang rapi biar wah seenggaknya kalau nulis hiragana katakana tulisanku rapi gitu ya. Kayak gitu. Ini yang su, yang su. Lanjut, lanjut ke yang selanjutnya ada se. Nah, ini se gitu. Kalau saya ini hati-hati karena stroke ordernya, kalau kamu nggak ngikutin stroke ordernya, nah ini tujuannya ngikutin stroke order karena cara penulisannya ternyata nggak sesuai yang kita bayangin. Kalau kita dari bayangannya kita kan nulisnya pasti kayak gini, ya nggak? Wah, nulisnya dari kiri ke kanan. Berarti ini ditulis bagian kiri dulu terus bagian kanan. Ternyata dia tulisnya justru dibalik dari belakang, dari belakang. Dari kiri ke kanan, bagian belakang melengkung sama bagian depan. Bukan, ya. Ini juga nanti berkaitan dengan perbedaan cara penulisan sa di katakana. Sa di katakana seperti ini. Jadi, pertanyaannya adalah sama. Jadi polanya tuh sama, ditulis dari yang pendek dulu. Se sama sa. Bentuknya mirip kan? Se sama sa itu bentuknya mirip. Ini se-nya hiragana, ini sa-nya katakana. Bentuknya sedikit mirip gitu ya. Yang sama adalah mereka ditulis dari yang pendek dulu. Tapi kalau yang se, ya, yang pendek itu setelahnya. Yang pendek itu setelahnya. Ya, jadi yang pendek setelahnya. Jadi ditulis yang pendeknya dulu dari belakang. Setelahnya ini, ya, baru yang panjangnya di depan. Itu yang se, gitu ya. Itu untuk penulisan se. Lanjut ke yang soang. Soang ini juga satu tarikan ya. Soang, soang. So. Nah, yang so ini juga dia dibikinnya satu tarikan ya. Bukan gini terus ditulis terpisah. Gini enggak. Satu tarikan aja. Kayak gini. Enggak apa-apa. Ini apa penulisan yang modern. Bukan modern, yang jelek. Ya. Jadi ditulisnya tuh langsung satu-satu tarikan. Bukan dua, bukan dua. Ya. Satu tarikan. Itu cara penulisan. Cara penulisan. Jadi silakan setelah kamu belajar yang cara penulisan ini, kamu tulis lagi yang tadi ikro tiganya. Ditulis ikro tiganya disalin, ya, disalin. Yus, sampai sini, sasi suseso sudah selesai. Lanjutin ke game. Game untuk menguji apakah kamu sudah benar-benar bisa menguasai sasi suseso. Ya, tebak gambar. Silakan kamu tebak ini dibacanya apa. Kalau kamu udah bisa, jawab, tulis di kolom komentar. Yes. Selesai sudah matarisasi suksesnya. Ya, kamu bukan cuma belajar untuk mengenal hurufnya, cara nulisnya, cara bacanya, tapi kamu juga tahu peran-peran sasi suseso kalau di dalam tata bahasa seperti apa sih? Tuh ya. Plus ada ini nih, ada bonus. Sasi suseso itu bisa dipakai untuk memuji.
Untuk memuji ini tapi biasanya ya, aku sempat nanyain ke temanku yang orang Jepang itu dia bilang, "Yang ini nggak usah dihafalin nggak apa-apa." Karena ini biasanya dipakai untuk orang-orang yang kerja jadi hostage, jadi yang apa tuh namanya penghibur ya, perempuan penghibur untuk bisa nenangin perasaan laki-laki gitu. Jadi kan laki-laki suka datang untuk nyari perempuan penghibur itu supaya mereka bisa ngerasa lebih tenang. Biasanya para perempuannya itu mengucapkan sashi suseso, pujian sashi suseso. Jadi yang pertama itu sasuga. Sasuga, artinya tuh, "Wih hebat, itu hebat banget kamu tuh," gitu. Terus si itu shiranakata, artinya, "Aduh nggak tahu," gitu. Itu untuk ngasih ngasih kesan kalau, "Wih si cowok ini informasinya banyak banget sampai aku aja bisa tahu informasi yang sebelumnya aku nggak tahu." Shiranakata, gitu ya. Terus ada ya, itu subarashi. Wih keren banget, ya subarashi, keren banget, gitu. Terus ada itu dari sensu ga ii desu. Sensu ga ii. Sensugai itu seleranya bagus. Ih, seleranya bagus gitu ya. Sama so itu, "Ah, so desu ka. So desu ka. So desu ne. So desu ka." Gitu. Ah, gitu ya. Jadi kayak kita ngasih ekspresi ketertarikan sama obrolannya dia gitu ya. Jadi dipakai tuh sashi suseso udah gitu. Ada juga sashi suseso dalam masakan. Sashi suseso dalam masakan. Ya, sashi suseso masakan itu yang sa-nya itu dari sato. Sato tuh artinya gula. Ya, bumbu-bumbu dalam masakan, sato gula. Si-nya itu dari shio. Shio itu artinya garam. Ya, su itu artinya cuka. Ya, su itu cuka. Terus dari seoyu. Karena dulu penyebutan soyu ya kecap asin. Kecap asin itu dulu disebutnya dengan seoyu. Nah, terus so itu dari miso. Miso itu bumbu yang dikasih buat ngasih rasa asin dan rasa gurih dari apa tuh fermentasi kacang di Jepang, miso. Ya, jadi sashi suseso itu bisa untuk bumbu masakan atau sashi suseso cara memuji laki-laki Jepang. Ya, tapi hafalin aja nggak apa-apa ya buat muji teman gitu. Ih, subarashi desu ne. Wih, keren ya. Terus sasuga desu ne. Ya, hebat ya. Sensu ga ii desu ne. Seleranya bagus ya gitu. Sashi suseso. Selesai sudah sashi suseso ya. Jadi udah belajar hurufnya, jangan lupa dikerjain PR-nya. Buat kamu yang pengen setoran PR-nya mau komen ke DM di IG atau di TikTok juga boleh banget. Aku bantu koreksi. Ya, aku bantu koreksi kok. Yes, Dewa, udah selesai sampai sini pelajaran kita hari ini. Ya, kalau ada yang mau ditanyain jangan lupa tanya di kolom komentar juga. Terima kasih buat kamu yang udah sabar nungguin meskipun upload videonya lama. Ya, buat kamu yang belajar untuk mau berangkat ke Jepang, jangan lupa follow juga TikTokku buat dapetin informasi tentang kerja ke Jepang. Yes. Dewa, minasan. Saya Rumah Demita Kita Arigatou gozaimasu. Otsukare-sama deshita. Ya, bye bye. Yun, pulang Yun. Pulang Yun, jangan jangan keluyuran dulu Yun. Pulang. Bye bye.